Siapa? Baik, kita mulai sambil menunggu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang kami banggakan, kami hormati. Alhamdulillah, ya. Pagi ini atau siang ini adik-adik sudah selesai agenda, yaitu agenda 1, 2, dan 3. Oleh karena itu ada semacam review. Jadi hari ke-11 itu adalah review agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Karena adik-adik sudah selesai. Dan adik-adik sekarang menuju ke agenda 4, yaitu yang namanya habituasi. Habituasi itu apa? Pembiasaan. Nah, di agenda 4 ini ada namanya nanti adik-adik namanya menyusun rancangan aktualisasi. Nah, harus adik-adik pahami bahwa di agenda 4 ini ada 4 kali pertemuan tatap muka di online, ditambah 1, berarti 5. Diingat-ingat itu. Hari ke-11 itu hari ini, yaitu review agenda 1, agenda 2, agenda 3. Hanya itu, review saja. Kemudian hari ke-12, berarti besok, itu hari ke-12, itu adik-adik nanti akan ada pembimbingan, yaitu mulai dari isu 5 menjadi isu 3, menjadi core value atau menjadi isu inti, di-scan pakai Fishbone, itu saja. Itu kita ulas bersama, kita nanti presentasi. Kemudian ada hari ke-12 besok itu juga penjelasan mengenai tugas harian. Hari ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya. Kemudian ada lagi tatap muka online atau sinkronus itu hari ke-16. Ingat-ingat di jadwal. Hari ke-16 itu kita membahas namanya matrik ataupun kolom-kolom RA. Dari judul ada kegiatan, ada tahapan, ada output, dan ada 2 lagi kolom. Itu dibahas sampai betul. Ya. Kemudian hari ke-17, 18 itu adik-adik asinkronus ataupun tugas. Nah, besok akan diterangkan tugasnya besok. Hari ke-19, adik-adik tatap muka lagi online, yaitu persiapan adik-adik perseminar. Itu hari ke-19. Kita online lagi. Hitung, dilihat di jadwal ada hari ke-19. Kemudian hari ke-20, adik-adik menyempurnakan tugas yaitu menyusun PPT atau bahan tayang yang akan ditayangkan pada hari ke-21, di mana adik-adik itu di hari ke-21 ada ujian seminar rancangan aktualisasi. Nanti adik-adik akan presentasi itu ya di hari ke-21 itu per orang, per presenter itu kurang lebih 8 menit, kemudian diberi penguatan oleh mentor mungkin 4 menit atau 5 menit, kemudian tanya jawab jenengan dengan penguji itu maksimal 10 menit. Itu di hari ke-21. Baru setelah itu adik-adik melaksanakan habituasi selama beberapa hari ataupun kan 1 bulan. Dan selanjutnya ini periode berapa ini? Periode 3 ya? 4, Pak. Periode Periode 4. 4. Periode 4. Nah, periode 4 itu nanti kalau tidak salah 24 Oktober ke September ditambah 7, 24. Mungkin sekitar awal Oktober, adik-adik minggu pertama akan datang di kampus BDK untuk
melaksanakan kegiatan kalau nggak salah Senin sampai Jumat. Salah satu agendanya adalah seminar laporan habituasi atau laporan RA, laporan aktualisasi itu. Baik, mohon izin Pak Teguh share materi sebentar. Baik. Ya. Coaching agenda 1, 2, 3, artinya ini adalah review. Di hari 11 ini kita akan mereview, yaitu review pada agenda 1, penguatan dan perannya, review agenda 2, review agenda 3, dan pendahuluan dan konsep aktualisasi dan habituasi. Ini nanti kita sampaikan. Nah, baik, kita akan mereview dulu adik-adik. Ya, mungkin kita 1 jam selesai. Nah, adik-adik, silakan adik-adik nanti mereview. Ya, mereviewnya begini, mudah. Selama ini adik-adik akan mengikuti pembelajaran agenda 1, 2, dan 3 dan juga melalui MOJ. Masing-masing dari adik-adik nanti bercerita kurang lebih maksimal 1 menit. Menurut adik-adik itu materi, nanti sama enggak apa-apa. Materi inti apa yang didapatkan dan pesan apa yang didapatkan oleh adik-adik ketika belajar agenda 1, ketika belajar agenda 2, dan ketika belajar agenda 3, ini maksudnya 2 ya. Saya ulangi, nanti adik-adik bercerita mungkin 1 menitan ya, yaitu materi inti apa yang adik-adik dapatkan dari masing-masing agenda dan pesan moral apa yang didapatkan dari agenda 1, 2, dan 3. Kemudian nanti baru kita mereview secara bersama-sama. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Memang hanya 9, Dek. Ya, hanya 9. Apa kurang satu? Ada 10, Pak. 1, 2, 3, 4. Ini baru 9 ya. Baik. Ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompok 2 angkatan 20. Saya Pak, Siapa? Mas Makmun Murad. iya Pak. Oke, mungkin nanti dicari yang satu nanti kalau mungkin nggak bisa masuk mungkin atau mental. Pak saya coba Baik, cek ya Pak. ya. Berarti kurang satu kan? Tadi yang sempat kendala itu Mas Fauzan Ahmad. Oh iya. Ya, Katanya ada, semoga segera bisa masuk. Oke. oh, iya. Baik, sambil kita tunggu ya. Ya, namanya juga online. Baik, Mas Makmun Murad jenengan mulai, yaitu materi inti apa yang diperoleh, ya, dan pesan moral apa dari agenda 1, 2, dan 3. Silakan, Mas. 1 menit saja maksimal. Unmute dulu ya, silakan. Baik Bapak, untuk materi yang pertama dari agenda pertama kan ada eh, 3, ada wawasan kebangsaan, kemudian analisis isu kontemporer, kemudian kesiapan dari bela negara. Nah, untuk yang saya peroleh dari wawasan kebangsaan adalah bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian untuk isu kontemporer terkait dengan isu-isu radikalisme, kemudian ada krisis dan juga ancaman-ancaman itu Pak. Kemudian untuk
yang persiapan bela negara kemarin juga sempat membuat video-video terkait dengan bela negara. Untuk kedua yang nilai-nilai dari dasar PNS ada core value berakhlak, ada tujuh berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan juga adaptif dan kolaboratif. Untuk yang ketiga, manajemen ASN dan smart ASN. Untuk pesan-pesannya ya, untuk kesemuan materi sudah bagus dan juga beberapa tugas mungkin ada kendala-kendala sedikit di pertengahan pembelajaran mungkin dari sinyal dan lain sebagainya. Untuk tugas-tugas alhamdulillah semuanya lancar gitu Pak. Mohon maaf. Terima kasih Mas Makmun Murad. Mbak Ibtidaatin Nurin Nikmah, silakan Mbak. Oke, langsung gitu Pak. Untuk di agenda 1, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mamun tadi, kita belajar tentang wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, dan juga kesiapsiagaan dalam bela negara. Untuk pesannya, ini dari agenda 1 itu penekanan supaya kita sebagai ASN itu memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara, cinta negara gitu. Untuk agenda 2 itu materinya mengenai nilai-nilai dasar ASN, core value berakhlak yang sudah disampaikan juga sama Pak Makmun. Untuk pesannya yaitu sebagai ASN kita harus selalu berpedoman pada nilai-nilai dasar ASN agar terbentuk karakter ASN yang profesional, terus berintegritas, dan bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Untuk di agenda 3, kita belajar mengenai manajemen ASN dan juga smart ASN yang disampaikan oleh Bapak Darwianto kemarin. Dari agenda 3, kita dapat pesannya yaitu kita supaya bisa menjadi tenaga ASN yang smart dan bisa memanajemen apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Begitu Bapak. Terima kasih Mbak Ibtidaatin Nggih. ya, baik. Mas Hani Dwi Prasetya, Hadir Pak, apa suara saya monggo. terdengar? Sedikit menceritakan terkait materi yang telah kami dapat dalam agenda 1, 2, 3. Bahwasanya untuk di agenda pertama itu kami diberikan materi dalamnya ada terkait analisis isu kontemporer dan juga bela negara. Di dalam agenda 1 ini kami memang benar ditekankan untuk menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan pada diri kami sebagai seorang ASN. Kemudian yang kedua adalah masuk ke materi core value atau berakhlak, yang mana kami sebagai ASN diwajibkan untuk bisa menerapkan core value berakhlak tersebut ke dalam dunia kerja kami di saat kerja kami masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu terkait manajemen ASN dan juga smart ASN. Untuk agenda 3 ini kami harapannya ke depannya bisa menjadi agen penggerak maupun perubahan dalam satuan kerja masing-masing, khususnya untuk penerapan manajemen ASN yang lebih baik dan juga penggunaan teknologi untuk terwujudnya smart governance. Sekian Pak. Terima Baik, kasih. terima kasih Mas Prasetya. Silakan Mbak Habibatun Naimah. Baik, Bapak, terima kasih. Saya akan mereview untuk pembelajaran mulai agenda 1, 2, dan 3. Agenda 1 itu mengenai sikap perilaku bela negara, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara, yaitu menekankan yang namanya ada isu-isu kontemporer. Dalam pembelajaran itu saya mendapatkan inti materinya yaitu bahwa seorang ASN harus menjaga persatuan dan harus memiliki sikap dan perilaku toleransi karena Indonesia yang
terdiri dari berbagai macam budaya yang maju ini. Kemudian untuk agenda kedua yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS yang core value-nya adalah berakhlak, di mana seorang ASN itu sebagai posisinya sebagai warga negara dan pelayan masyarakat. Jadi kami dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, kemudian juga menjadi PNS yang memiliki integritas yang baik dan bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri terlebih terhadap masyarakat dan negara. Kemudian untuk yang materi ketiga, agenda ketiga yaitu pendidikan dan peran ASN mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Nah, melalui pembelajaran ini kami bisa mengetahui bagaimana mencari indikasi-indikasi permasalahan di satuan kerja, kemudian mencari solusi alternatif, dan harapannya nanti kami sebagai ASN bisa menjadi penggerak agen perubahan agar masalah-masalah yang mungkin selama ini menjadi masalah di satuan kerja bisa kami selesaikan dengan baik. Untuk pesan-pesannya, saya merasa pembelajaran ini sangat kompleks sekali dari agenda 1, 2, 3 saling berkaitan, dan yang awalnya saya bingung ini nanti rancangan aktualisasi seperti apa, alhamdulillah bisa mendapatkan gambaran dari agenda-agenda yang sudah saya pelajari. Terima kasih, cukup sekian. Baik, terima kasih Mbak Naimah. Mbak Lulut Putri. Untuk agenda 1, kita mempelajari tentang sikap dan perilaku bela negara, yaitu menekankan pentingnya rasa cinta tanah air dan berkesadaran sebagai warga negara Indonesia yang berintegritas. Pada agenda 2, kita diajarkan untuk menjadi ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga, agenda 3 yaitu membahas tentang kedudukan dan peran ASN untuk mewujudkan smart governance, yaitu kita diajarkan untuk bagaimana menjadi ASN yang smart untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang cerdas dan modern. Pesan moralnya yaitu menjadi ASN harus berintegritas, profesional, dan berkomitmen untuk melayani masyarakat karena tindakan kita berdampak pada masyarakat. Terima kasih. Baik, bagus. Mbak Ifah Sahifana. Pak, dari saya meringkas dari agenda-agenda sebelumnya. Yang pertama agenda 1, di mana kita belajar tentang opsi kebangsaan, isu-isu kontemporer, kemudian bela negara, itu mengajarkan kita semua sebagai ASN bahwasanya seorang ASN harus memiliki sikap atau komitmen untuk selalu menjaga keutuhan NKRI. Kemudian agenda kedua itu penekanan terhadap core values, yang harapannya seluruh ASN ini dapat menerapkan nilai-nilai dari ke-7 poin core values dalam pekerjaan sesuai dengan jabatan atau formasinya di tempat satker masing-masing. Kemudian di materi ketiga, di mana kita membahas terkait dengan manajemen dan smart ASN, kita diajarkan untuk menjadi ASN yang untuk mewujudkan smart governance. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih. Mbak Febriana Astuti. Baik, terima kasih, Pak. Jadi dari agenda 1 sampai agenda 3 memang ada korelasinya dan membentuk kerangka berpikir kami begitu ya, Pak. Jadi dari agenda 1 saya belajar mengenai wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Di sana ada banyak poin-poin pentingnya, di antaranya ya berkaitan dengan teknik analisis isu dan juga ada analisis isu kontemporer yang kami bahas begitu. Kemudian di agenda 2 kami membahas berkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yang mungkin sering kita kenal dengan berakhlak begitu. Dan saya juga mulai memahami satu-satu dari berakhlak itu apa saja dan korelasinya nanti di dunia kerja saya bagaimana begitu. Dan di agenda 3 ini dikuatkan lagi dengan materi berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Dan dari sana saya mulai membangun kira-kira apa yang bisa saya berikan untuk satuan kerja saya nanti berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di sana gitu. Jadi dari berbagai materi yang ada cukup menjadi fondasi bagi saya untuk nantinya jadi bekal saya memberikan dampak yang mungkin bisa berpengaruh untuk instansi saya begitu, Pak. Demikian, Pak.
Baik, terima kasih Mas Hasan Asy'ari. Terima kasih Bapak. Jadi untuk dalam agenda pertama yaitu mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, saya mendapatkan ilmu bahwasanya seorang ASN itu memang harus siap dan ikut andil dalam membela negara. Jadi ASN itu memang harus siap lah untuk yang berkaitan dengan kenegaraan. Kemudian yang agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS, saya mempelajari bahwasanya ada core value yang namanya berakhlak. Jadi dari nilai-nilai itu sebagai seorang ASN atau PNS itu harus bisa menerapkan nilai-nilai yang ada pada core value berakhlak. Kemudian di agenda 3 sendiri kemarin baru saja kita kami mempelajari tentang dan peran ASN atau PNS, bahwasanya kita itu sebagai PNS itu mempunyai kewajiban dan tugas masing-masing yang itu nantinya bisa eh, kita gunakan untuk menjadikan instansi ataupun tempat kita bekerja itu menjadi lebih baik Pak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fauzan Ahmad. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan maaf tadi terlambat, Pak, karena mungkin Iya, nggak dicari apa-apa, monggo. termasuk saya kumpul tadi adalah dari eh, praktek dari apa yang saya pelajari di Latsarnas Kemenak ini, yaitu tentang sebuah studi kasus yang semoga dengan rapat tadi bisa terselesaikan dan saya rasakan Latsar ini memang memberikan bekas yang sangat banyak. Visi misi kami yang ada di sini antara ada dan tidak adanya kami, dengan adanya kami mohon maaf akan memberi dampak yang lebih positif, termasuk isu yang eh, nanti akan kami usung semoga bisa terselesaikan seperti yang ada di agenda 3, di agenda 2 dan di agenda 1. Terima kasih, mohon maaf. Baik, Mas Khalid Ridho, monggo. Alhamdulillah Mas Khalid sudah bisa bergabung. Oke, terima kasih Bapak. Berdasarkan pengalaman saya mengikuti Latsar ini Bapak agenda 1 itu ada wawasan kebangsaan sama yang paling saya ingat itu adalah kaitannya dengan analisis isu kontemporer seperti itu Pak. Karena di situ diajarkan teknik analisis, ada APKL, USG, dan Fishbone seperti itu. Terus untuk agenda 2 itu fokusnya pada nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang ASN yaitu berakhlak begitu nggih tadi sudah banyak disampaikan sama yang agenda terakhir yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Lah untuk manajemen ASN juga banyak pengetahuan yang baru saya ketahui kaitannya tentang ya manajer apa namanya pangkat jabatan, nilai dasar dan seterusnya. Untuk smart ASN juga harapannya ke depannya saya bisa membawa semangat itu di instansi tempat saya berada, seperti itu. Kalau pesan dan kesan yang saya terima gitu kan selama pelatihan Latsar ini adalah menjadikan saya lebih percaya diri khususnya Bapak dalam apa namanya berpendapat, beropini dan juga apa namanya sharing lah dengan teman-teman yang lain seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti ini satu. Jumlahnya 10 ya peserta ya? Iya, Bapak betul 10. Ya, Iya, Pak. 10. 10. Baik. Ini begini, ini kan hari ke-11, mulai istilahnya coaching atau pembimbingan. Mas Makmun Murad nanti buat grup khusus Angkatan 20 kelompok 2 ya. Jadi kalau ada perubahan dari Pak Teguh, cukup Pak Teguh memberi grup di WA. Ya, jadi ya Mas Makmun ya. Khusus kelompok ini kita buat kelompok grup. Nah, Pak Makmun sudah tahu nomornya Pak Teguh sudah kan atau belum? Atau Dicatat aja, terus kita buat grup.
Sehingga kalau ada pergeseran jadwal kita bisa mudah memberitahu. Karena apa? Ini kan agenda Angkatan 14 ya berjalan, Angkatan 20 ya berjalan, Angkatan 28 berjalan. Tadi Pak Teguh juga ngajar di Angkatan 34, besok mengajar di Angkatan 33. Jadi semuanya itu beriringan sehingga jadwal nanti bisa menyesuaikan ya. Baik, Jadi sampun kula lebetaken teng grup Bapak. ya baik terima kasih. Baik. Nah, mohon izin share selamat ini Mbak Yunita ada panitia. Alhamdulillah. Baik, mohon share izin nggih. Nah, baik. Nah, adik-adik, ini adalah barusan kita melakukan review tentang agenda 1, 2, dan 3. Sudah selesai. Nah, sekarang kita akan ke pendalaman materi adik-adik. Mereview. Adik-adik bahwa di pelatihan dasar ini, ya, adik-adik telah berkutat pada 3 agenda, di mana endingnya adalah menjadi PNS yang profesional. Dikatakan profesional itu harus sesuai dengan bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan pada core value ASN, yaitu ada 7 core value berakhlak tadi. Nah, di agenda 1 ini, adik-adik sudah mempelajari namanya sikap dan perilaku bela negara. Kemudian di dalam sikap dan perilaku bela negara itu, di dalamnya ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasarnya. Nilai-nilai dasar bela negara. Ada juga analisis isu kontemporer yang sudah dipelajari. Kemudian ada juga kesiapan bela negara. Nah, kemudian juga ada nilai-nilai dasar PNS ya yang ada di mana? Ini di agenda 2. Kemudian ada di agenda 3 ada kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, di mana ada manajemen ASN, kemudian ada smart ASN. Berarti ini agenda 1, ini agenda 2, ini agenda 3. Kemudian sekarang mulai hari ini adik-adik memulai pada pembiasaan dengan melakukan rancangan aktualisasi. Habituasi sendiri itu artinya pembiasaan. Artinya adik-adik nanti membiasakan diri. Ya. Orientasinya apa, adik-adik? Bahwa orientasinya nanti adalah bahwa SDM kita nanti akan menjadi SDM yang meningkat sesuai dengan kedudukan dan peran PNS tadi. Kemudian juga muatan teknik substansi lembaga. Kemudian ada juga yang namanya dinamika kelompok. Nah, adik-adik sudah membahas itu. Endingnya adalah penguatan daripada kompetensi teknik bidang tugas. Nah, jadi adik-adik itu nanti endingnya ada pada kompetensi teknis bidang tugas, baik administrasi maupun substansinya.
Kemudian kompetensinya dari kurikulum ini tadi sudah, apa yang diminta? Yaitu bahwa adik-adik nanti bisa menunjukkan sikap dan perilaku bela negara. Nah, disinilah. Jadi adik-adik bisa menunjukkan sikap dan perilaku bela negara. Kemudian ini pada agenda 1. Pada agenda 2, adik-adik bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS melalui agenda 2, yaitu core value berakhlak. Kemudian adik-adik pada agenda ketiga, adik-adik akan mendapatkan pembekalan tentang kedudukan dan peran PNS, di mana di situ ada manajemen ASN dan juga smart ASN. Sudah dibahas oleh Pak Darwianto apa manajemen ASN dan juga smart ASN. Jadilah PNS yang smart, cerdas. Dan yang terakhir, setelah habituasi ini, nanti adik-adik akan menunjukkan kompetensi bidang tugas masing-masing. Yang guru juga akan menjadi guru yang profesional, yang penghulu, yang dosen, yang peranata komputer, dan jabatan fungsional tertentu lainnya, maupun jabatan fungsional umum, adik-adik akan menunjukkan kepada kompetensi teknis bidang tugas. Nah, disinilah. Kemudian di sini adik-adik dari kompetensi yang diminta, baik itu di agenda 1 adalah sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS, maka adik-adik akan menjadi pembiasaan. Namanya disebut dengan habituasi. Itu adik-adik. Ya. Kemudian fungsi ASN itu sudah diatur di dalam Undang-Undang ASN pasal 10 tentang pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Nah, disinilah endingnya seperti tadi bahwa kita akan menjadi pegawai yang benar-benar profesional sesuai dengan bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan. Sekali lagi, kita itu sebagai abdi masyarakat, sebagai pelayan. Saya pesankan adik-adik, ya kalau jadi pelayan itu tentunya sesuai dengan pasal-pasal yang ada di peraturan, itu kita akan melayani sesuai dengan profesi kita masing-masing. Gitu. Nah, selanjutnya ya, nah, bagaimana di penguatan agenda 1? Nah, penguatan agenda 1 ya, tadi sudah disampaikan oleh masing-masing ya. Bahwa di agenda 1 itu kita perlu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Artinya dengan berbagai situasi dan kondisi, kita selalu mendukung pemerintahan yang sah. Dengan segala situasi dan kondisi, kita sebagai aparat sipil negara, ya, kita itu adalah bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, ya, kita menunjukkan sikap yang baik. Ini ada yang dari Pati, ada. Dari Pati ada enggak ini? Enggak ada. Ya, besok tanggal 13 enggak usah ikut demo. Ya, itu di Pati akan ada demo. Karena apa? Kita ini adalah bagian dari pemerintahan yang sah. Nah, jadi kita tidak perlu seperti itu. Karena kita namanya aparatur sipil negara.
Kita itu bagian dari pemerintahan. Siapapun pemerintahannya, kita adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri. Maka disebut ASN. Situasi negara kayak apapun ya kita dukung. Menunjukkan sikap perilaku bela negara. Negara sedang misalnya efisiensi anggaran ya, kita ikuti. Karena itu sudah menjadi kebijakan pemerintah. Di mana pemerintahan Indonesia itu ada 3, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Semuanya itu saling bersinergi. Nah, itulah pemerintahan yang sah itu harus ada 3 itu. Nah, ingat ASN itu ya jangan ikut yang aneh-aneh. Ikut demo, nggak ada gunanya. Karena kita adalah bagian dari pemerintah. Kemudian dalam suatu kesiapsiagaan, di mana kita harus dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani. Kita harus sehat jasmani, adik-adik. Dan juga sehat rohani. ASN itu diangkat karena sehat jasmani dan sehat rohani. Dalam menghadapi isu kontemporer sekarang, banyak isu adik-adik. Baik itu isu korupsi, isu kejahatan, isu pembangunan, macam-macam. Nah, oleh karena itu, kita wajib dalam hal ikut serta mendukung pemerintahan, menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, kalau adik-adik mau bermedia sosial juga harus hati-hati. Karena di situ ada smart ASN, di mana ASN yang bijak kalau akan mengupload sesuatu. Mendingan diam. Karena apa? Kita itu menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional, pelayan masyarakat, penentram masyarakat, perekat dan pemersatu bangsa. Nah, itu yang penting di situ. Nah, kemudian adik-adik ya, amanat pembelajarannya apa pada agenda 1 ini? Ya, yaitu sikap perilaku bela negara dengan memberikan penekanan pada kemampuan praktik kita. Ya, kemampuan praktek kita. Nah, kemudian adik-adik, kok dikatakan berhasil? Adik-adik itu belajar kok berhasil di agenda 1 itu, adik-adik bisa menjelaskan wasbang serta nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Kalau adik-adik bisa menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara, kemudian menjelaskan analisis isu kontemporer, ya, ada isu-isu yang selanjutnya isu-isu itu diperkecil menuju ke isu-isu di tempat tugas. Kemudian isu itu diambil 5, pakai APKL, kemudian pakai USG, jadi 3, kemudian ada 1 core isunya. Nah, kemudian adik-adik bisa melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih disiplin. Nah, kalau adik-adik itu sudah bisa disiplin, ya, sudah bisa menunjukkan sikap kepemimpinan, bisa menunjukkan sikap kerjasama, prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Nah, itulah dikatakan pembelajaran bela negara ini yang di mana agenda 1 sudah dinyatakan berhasil. Yang kedua, ini adalah ini. Adik-adik ditekankan di sini tahap penyelesaian isu. Nah, adik-adik kan sudah mempunyai core isu. Maka ada identifikasi dan deskripsikan isu itu, ditapis, menepis isu, baik USG, APKL, Fishbone, mendalami isu, analisnya, alternatif penyelesaiannya,
menjadi rancangan aktualisasi. Namanya masih rancangan. Nah, maka adik-adik silakan mulai membuat rancangan aktualisasi. Diingat-ingat ya, isu yang adik-adik ambil itu jangan isu-isu nasional, tetapi isu-isu yang terkait dengan tugas adik-adik sebagai PNS, yang guru yang mengambil bidang keguruan, yang penyuluh ya bidang kepenyuluhan, jangan mau ngambil isu demo di Pati, enggak ada kaitannya. Yang harus ada kaitannya dengan tupoksi adik-adik. Kemudian selanjutnya review penguatan agenda 2. Nah, di agenda 2 ini ada yang namanya internalisasi nilai-nilai dasar ASN sebagai jabatan profesional yang melayani masyarakat, meliputi pelayanan prima, kemudian harus menjamin pelanggan puas. Adik-adik juga harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar mengembangkan kompetensi, saling peduli atau harmonis, menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa berarti loyal, terus berinovasi dan antusias berarti adaptif, ya, dan membangun kerjasama yang sinergi. Nah, ini adalah agenda 2. Kemudian amanat pembelajarannya apa adik-adik? Nah, di sini amanat pembelajarannya adalah penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi core value berakhlak. Jadi ada core value berakhlak. Nah, itulah adik-adik, core value berakhlak itu menjadi pedoman kita di dalam bersikap, berucap, bertindak di dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Nah, ini adik-adik sudah melihat core value. Berorientasi pelayanan, yaitu panduan perilaku berorientasi pelayanan dalam konteks organisasi, ada studi kasus sudah dipelajari. Kemudian ada kompeten, di mana ada panduannya, kemudian kita sudah mempelajarinya. Ada juga nomor 2, akuntabel, di mana akuntabel itu apa? Makna akuntabel? Antara data dan fakta itu sama. Nah, itu intinya di situ. Nah, di sini mengapa ASN itu banyak tersandung kasus korupsi? Karena tidak bisa menyelaraskan akuntabel itu. Dari makna akuntabel itu apa? Data dan fakta sama. Nah, inilah yang paling rawan di sini. Ketika adik-adik menyusun surat pertanggungjawaban keuangan, pembelanjaan, di sini sering rawan. Di akuntabel ini yang sering rawan. Karena datanya itu berupa kwitansi, faktanya berupa harga barang. Nah, ini kadang-kadang berbeda. Nah, ini hati-hati di sini. Nanti akan menjerumuskan orang-orang terkait dengan inspektorat bidang keuangan, yaitu kita sering dikunjungi oleh inspektorat kita. Hati-hati adik-adik, akuntabel. Katanya gampang, sebuah kata akuntabel, namanya enteng ya. Tapi maknanya ini berat sekali. Antara data
dan fakta itu harus sama. Ini tidak semua orang bisa melakukan. Ya. Mana harmonis? Nah ini harmonis ya. Kalau lebih besarnya harmonis itu ada toleransi inter umat beragama dan antar umat beragama. Adaptif sekarang sudah zaman IT. Semuanya harus disesuaikan dengan situasi dan perkembangan zaman. Ya. Jadi yang terakhir itu kolaboratif. Kita harus bisa kerjasama sesama pendatang baru. Junior kita, senior kita harus bisa menjalin kerjasama. Oleh karena itu ada namanya adaptif. Yang sudah sering Pak Teguh sampaikan, kita harus menyesuaikan di sebuah organisasi atau instansi dengan kerja. Di situ ada sikap manusia yang bermacam-macam. Ada yang like, dislike, welcome, not welcome, ya kan? Ada yang, ya itulah bermacam-macam kepribadian. Sehingga kita dituntut untuk bisa membawa diri. Nah, ini makna dari core value berakhlak. Luar biasa ini. Kalau orang bisa melaksanakan core value berakhlak ini, luar biasa. Di mana untuk melaksanakan core value berakhlak ini banyak tantangan, baik dari dalam maupun luar. Nah, ini penting. Nah, jadilah adik-adik ASN yang benar-benar bisa adaptif, harmonis, akuntabel, dan seterusnya. Karena nanti adik-adik ada tugas itu ada dua seperti kemarin yang kita sampaikan. Ada tugas sesuai dengan jabatan fungsional adik-adik, ada tugas juga direktif pimpinan tadi. Di mana kita sebagai guru, Habibatun Naimah itu sebagai guru misalnya. Tapi diberi tugas menjadi panitia sebuah kegiatan. Harus menyusul SPJ. Nah, disinilah ada tantangan. Dan itu sebuah tugas yang juga harus dilakukan. Itu karena tugas direktif pimpinan. Nah, sekarang penguatan agenda 3. Nah, penguatan dan peran agenda 3 yaitu bahwa peserta itu dituntut menjadi smart governance ya. Mendukung terwujudnya smart governance menjadi ASN yang smart, ya. Cerdas, ya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yaitu melaksanakan fungsi pegawai negeri sipil sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Di mana dengan melakukan seperti ini, adik-adik akan mampu memberikan dukungan untuk pengelolaan dan tantangan serta penyelesaian masalah dalam mendukung pelaksana tugas jabatan fungsionalnya maupun jabatan atau tugas yang lain dengan menggunakan perspektif ASN yang smart, yang pandai, ya. Kemudian dari sini, ya, amanat pembelajarannya adalah bahwa seluruh mata pelatihan di agenda 3 itu disampaikan secara terintegrasi dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuannya, yaitu memberikan penekanan pada panjenengan. Adik-adik bisa mampu berpikir kritis, dalam arti kritis yang positif terhadap konsep dan praktek pengelolaan pegawai negeri sipil sebagai ASN, aparatur sipil negara. Nah, adik-adik yang kami hormati, nah inilah adik-adik penjelasan dari agenda, baik agenda 1, agenda 2, maupun agenda 3.
Nah, inilah adik-adik sudah mempelajari beberapa modul. Ya, dari sini adik-adik sudah mempelajari semuanya, baik itu literasi digital, peta jalan literasi digital, implementasi literasi digital, dan seterusnya. Di sini adik-adik juga sudah mempelajari tentang etika bermedia digital. Ini penting. Nah, kita tidak sembarangan ber-HP-HP-nan, ada etika media digital. Sudah tahu pengetahuannya, ruang lingkupnya, tujuan bahasan netiketnya, menyeleksi perilaku netiketnya, waspada konten negatif, interaksi bermakna di ruang digital, interaksi dan transaksi yang bijak, ya. Kemudian budaya bermedia digital, sudah tahu ini semuanya. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dunia digital, bagaimana digitalisasi kebudayaan, cinta produk dalam negeri, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pilar literasi digital. Cakap bermedia digital itu kayak apa? Tahu tentang pengetahuan, pinter, landscape digitalnya tahu, mesin pencari informasinya tahu, aplikasi-aplikasinya tahu, dompet digital, loka pasar digital, transaksi digital, semuanya ada di sini. Bagaimana kita untuk aman berdigital? Pertama, kita harus menjadi orang yang tahu, ya, aman, ya. Kita menjadi orang yang tahu karena punya pengetahuan. Kemudian punya area kompetensi keamanan digital. Hati-hati ya. Proteksi perangkat digital, perlindungan identifikasi, awas ada penipuan di dunia digital, harus hati-hati. Lindungi rekam jejak digital kita. Nah, inilah terkait dengan smart ASN. Kemudian adik-adik, di sini ada himbauan. Ini. Himbauannya sederhana. Selamat mengaktualisasikan. Apa artinya? Selamat Anda silahkan mewujudkan, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Ini di agenda 3. Demi terwujudnya smart governance, di mana ASN-nya adalah pandai-pandai, cerdas-cerdas, bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa solih ataupun bijak di dalam penggunaan smart ASN. Sedangkan overview agenda 4, ya, terakhir, apa adik-adik? Di sini agenda pembelajaran 4 ini yaitu peserta melakukan proses aktualisasi substansi mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3. Artinya membiasakan, artinya mewujudkan, melaksanakan di tempat kerja mulai pembiasaan diri atau habituasi itu pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai pelatihan-pelatihan yang telah dipelajari di agenda 1 dan agenda 2 serta agenda 3. Nah, apa adik-adik, mata pelatihan ini akan membahas dan general sudah konsep aktualisasi, di mana adik-adik bahwa aktualisasi ini adalah kita harus mempunyai pengetahuan tentang bagaimana mengaktualisasi menjadi rancangan aktualisasi. Penjelasan aktualisasi, rancangan dan pembimbingan aktualisasi. Nah, rancangan dan pembimbingan aktualisasi ini dimulai besok hari ke-12. Kemudian ada evaluasi rancangan aktualisasi. Ini adik-adik pada hari ke-21. Kemudian ada pembekalan habituasi, ada aktualisasi di tempat kerja, silakan dengan mentor, persiapan evaluasi dan evaluasi ini besok di hari terakhir. Nah,
Itulah adik-adik tentang konsepnya. Nah, ini adik-adik. Adik-adik sekarang kan sudah menemukan isu atau masalah, ya, di mana sudah ada 5 isu, kemudian menemukan gagasan solutifnya, kemudian mengaktualisasi nilai-nilai dasar di agenda 2. Nah, ini adalah kendaraannya, menemukan isu dulu. Kemudian gagasan pemecahan isunya bagaimana? Ini kendaraannya. Kemudian adik-adik mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS di agenda 2. Tujuan PNS menjadi berkarakter berdasarkan nilai-nilai dasar. Nah, Latsar ini sebagai miniatur pelatihan kepemimpinan, tetapi Latsar tidak sama dengan pelatihan kepemimpinan, di mana dengan mengikuti Latsar ini, adik-adik sudah akan selalu menjadi orang yang bisa mengembangkan diri, bisa menyesuaikan diri sesuai dengan core value berakhlak itu. Nah, itulah adik-adik. Ini nanti adik-adik akan mengaktualisasikan. Adik-adik akan membuat RA, yaitu proses untuk menjadikan mata pelatihan yang sudah dipelajari menjadi bentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktek. Mengubah konsep menjadi konstruk atau rancangan kegiatan, menjadikan gagasan sebagai kegiatan. Nah, ini realitanya di sini. Ini aktualisasi. Sedangkan makna habituasi sendiri adalah pembiasaan diri dengan agenda 1, 2, 3 menjadi pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tertentu sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Jadi adik-adik nanti akan membuat kegiatan rancangan aktualisasi menjadi sebuah pembiasaan. Nah, ini ya. Ini masa percobaan ya. Ini pelatihan dasar, intervensi 30 hari, membuat rancangan, laporan, profesional, pembiasaan menjadi sebuah karakter. Terakhir, inilah tidak usah dibahas karena ini sudah rumusan, sudah adik-adik pelajari kemarin, dan di mana ini menjadi dari identifikasi isu sudah, deskripsi, core value, rumusan isu, penyebab isu, gagasan pemecahan isu, sudah semua. Sudah dipelajari semua. Kemudian ada refleksi kondisi di instansi dengan mentor ya. Di sini ada sumber isu, ada unit kerja, ada organisasi, lingkup isu, tusi jabatan, tusi unit kerja dan sebagainya. Ya, yang penting ini identifikasikan, deskripsikan sampai mencari gagasan. Nah, itulah. Kemudian adik-adik nanti akan membuat sebuah rancangan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, itu aja adik-adik ya yang bisa kita bahas hari ini sebagai pembekalan dan review agenda 1, agenda 2. Besok pagi atau jam berapa nanti kita infokan sudah mulai pembimbingan besok pagi. Kalau ini kan baru review. Hari ke-12 itu pembimbingan. Besok masing-masing mempresentasikan 5 isu, 3 isu, core isu, gagasan pemecahan masalahnya itu apa? Langkah-langkahnya apa? Nah, itu aja adik-adik review hari ini sudah 62 menit. Mungkin ada pertanyaan, monggo.
sudah membuat grup ya Mas Makmun Murad ya? Sampun Bapak, sampun kula lebetaken sudah Ya, saya masukkan. coba. Untuk besok itu langsung dengan Bapak Teguh atau Bapak Daryanto nggih? Besok saya ada mulai coaching. Kalau memang Pak Daryanto masih ada ya ikuti aja di Oh jadwal. iya, Kan itu ada namanya kalau tidak salah di jadwal itu pembimbingan hari ke-12. Ya, nggih. ikuti aja. Dan namanya pembimbingan itu tidak harus penuh jamnya. Yang penting yang dibimbing itu sudah jelas, ya sudah. Kalau tidak ada permasalahan, ya sudah. Itu. Ikuti kegiatan rancangan aktualisasi itu dengan semangat, saling memberi, saling berbagi. Bukan berarti menyuntek ya, bukan ya. Saling berbagi informasi, saling berbagi peran, saling berbagi pengalaman, saling berbagi file dalam kaitannya dengan tugasnya, begitu. Jadi bangunlah komitmen untuk kerjasama satu sama lain. Kita mulai bersama, berakhir bersama, lulus bersama, selamat bersama semua. Ikuti dengan baik dan benar, tidak usah yang aneh-aneh. Mendingan apa adanya buatan adik-adik sendiri. Itu lebih baik. Ya, lebih baik. Daripada nanti dengan mengcopy milik orang lain, dibaca oleh penguji, belum diganti, itu nanti akan fatal malahan. Ya, baik. Terima kasih adik-adik, ikuti dengan baik dan benar, ikuti dengan senang, ikuti dengan semangat, jaga kesehatan, kebersamaan, jaga juga pula kerjasama yang baik satu sama lain. Itu ya. Baik, adik-adik, saya kira cukup. Ini Pak Teguh juga ngajar di angkatan 34, 33 yang sekarang sudah dibuka. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau memang besok Pak Murad biar memberitahu kalau Pak Darwi jam berapa selesai, kita langsung mulai saja. Oke, Oke, siap Bapak. ya. Coba nanti kita lihat jadwalnya. Nanti Pak Teguh infokan jam berapanya. Begitu ya. Baik, adik-adik, semangat ya, jangan sedih ya, senyum selalu. Ya Bapak, terima kasih untuk Ya, di situ ada kesulitan, di situ ditemukan kemudahan. Di situ ada masalah, di situ pasti ada solusi. Jangan menganggap hidup ini kesusahan atau kesulitan. Hidup ini hiasilah diri kita dengan rasa syukur, rasa senang, rasa semangat. Biar kita tambah nikmat, kita harus banyak-banyak bersyukur. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik bisa istirahat, bisa melanjutkan agenda yang lain. Besok ada penjelasan mengenai tugas hari ke-11, 12, 13 sampai hari ke-20. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sami-sami. Terima kasih Pak Terima Teguh. kasih, Sami-sami. sehat-sehat selalu Pak Teguh. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Izin lift nggih. Ya Pak. Jos.